Hai pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Sombodatu kembali menjumpai Anda. Kali ini akan berbincang bersama dengan seorang wanita inspiratif dari program pembelajaran daring yang bertujuan untuk mengembangkan tentunya skill dari para pekerja. Siapakah dia pemirsa? Saksikan terus Women's Talk selengkapnya. Di era perkembangan teknologi 4.0, kita dituntut untuk melakukan segala aktivitas dengan cara yang serba modern. Salah satunya adalah menyelesaikan pekerjaan yang harus serba cepat dan praktis. Apalagi setelah melalui tantangan perubahan pola aktivitas selama masa pandemi yang membuat segalanya harus dikerjakan dengan menghindari tatap muka. Membuat sebagian besar perusahaan dituntut untuk menggunakan sistem kerja remote working. Ternyata peluang ini disambut baik oleh sebagian kalangan pelaku industri kreatif seperti tokoh inspiratif yang satu ini, co-founder Girls in Tech Indonesia dan Chief Marketing Officer dari Remote Skills Academy. Lia Sadia atau yang lebih akrab disapa Lia sudah memulai debutnya di dunia startup digital sejak tahun 2004. Hingga kini, Lia telah membangun organisasi non-profit yang bergerak di bidang pengasahan skill teknologi. Berawal dari inovasi pengasahan khusus skill wanita di Girls in Tech Indonesia, kini Lia juga membangun NGO yang berfokus pada semua kalangan khususnya para kaula muda bernama Remote Skills Academy. Di Remote Skills Academy, Lia bersama dengan rekan-rekannya memberikan edukasi kepada para pemuda untuk mengasah skill dan kreativitasnya di bidang teknologi digital agar yang semula hanya sebatas hobi bisa dijadikan sebagai ladang profit yang menguntungkan bagi para pemuda. Dan pemirsa pastinya penasaran kan bagaimana sepak terjang Lia dalam mengembangkan Girls in Tech Indonesia dan Remote Skills Academy? Langsung saja kita simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa langsung saja kita akan berbincang bersama dengan CMO dari Remote Skill Academy. Dia adalah Lia Sadia. Halo Lia, apa kabar? Thank you banget untuk waktunya. Baik, aku baik saja. Kamu gimana kabarnya? Kabar yang tentunya sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya join bersama kita di Women's Talk. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu dulu nih, ternyata Lia merupakan CMO dari Remote Skill Academy, sebuah program pembelajaran daring yang diperuntukkan untuk mengembangkan skill dari para pekerja gitu ya. Kemudian juga merupakan founder dari Girl in Tech Indonesia, benar demikian ya? Ya. Oke. Boleh dijelaskan lebih jauh perannya di, mungkin kita ke Girl in Tech Indonesia terlebih dahulu. Ya, jadi aku adalah co-founder dari Girls in Tech Indonesia. Itu adalah sebuah non-profit organization yang bertujuan untuk empowering women in technology. Jadi kita pengen inspire the geek in every girl. Jadi kita mulai dari sejak tahun 2011 waktu itu. Jadi kegiatan kita berhubungan dengan pembelajaran ya, workshop, showcasing teknologi buat perempuan-perempuan agar menginspirasi mereka agar ingin mempunyai karir juga di bidang teknologi gitu. Oke, sementara kalau Remote Skill Academy ini lebih bukan hanya perempuan tapi menyasar seluruh gender ya? Ya, jadi kalau di Remote Skills Academy sendiri kita adalah impact focus education program yang kita pengen membantu reskill dan upskill anak-anak muda di Indonesia, so Indonesian youth gitu ya. Kalau kita ingat waktu during the pandemic, waktu kemarin ya pandemi datang, kita banyak banget anak muda kita kehilangan pekerjaan, terutama di Bali. Saya tinggal di Bali by the way, dan pada saat itulah kita ngelihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan ini, mereka sangat pinter ya, maksudnya mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa pakai komputer. Why not kita ajarin sesuatu yang baru, tapi juga menggunakan skill yang mereka udah punya. Jadi kita tambahin digital skills buat mereka, jadi kita ajarin virtual, bagaimana caranya menjadi virtual assistant, bagaimana caranya menjadi project manager, bagaimana digital marketing itu, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru, nggak hanya di Bali atau di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu. Oke, jadi Girl in Tech Indonesia ini merupakan NGO atau non-profit begitu ya, sama halnya dengan Remote Skill Academy. Tapi lebih duluan dibangun ini adalah Girl in Tech Indonesia atau Lia lebih duluan join di situ menjadi co-foundernya begitu ya? Betul.
Oke, apa sih yang membuat seorang Lia ini tertarik untuk mendirikan NGO seperti Girl in Tech Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin dua-duanya ya, aku sendiri adalah seorang perempuan gitu. Jadi perempuan yang basisnya teknologi. Jadi aku dulu education-nya aku belajar IT. Jadi I was a web developer. Jadi aku dulu adalah seorang programmer gitu. Aku bikin website dan lain-lain. Dan aku ngelihat bahwa ternyata yang perempuan tuh nggak banyak ya di industri ini. Nah, disitulah muncul ketertarikan untuk tergeraklah untuk mengundang lebih banyak perempuan lagi untuk masuk di teknologi world gitu. Nah, kalau untuk remote skill sendiri juga awalnya karena keprihatinan juga ya, karena ngelihat teman-teman yang skillnya sebenarnya udah bagus di bahasa Inggris dan juga di komputer, tapi mereka semua losing their job karena terdampak pandemi. Jadi mau nggak mau aku juga ngerasa ada yang bisa dilakukan nih di sini dengan memberikan program-program pendidikan yang sesuai dan relevan buat mereka gitu. Gimana membagi waktu antara Girls in Tech Indonesia dan juga Remote Skill Academy? Ya, sebenarnya nggak sulit ya, karena ini kan aku nggak sendiri ya. Jadi ada tim dan Girls in Tech sendiri kegiatannya saat ini nggak terlalu banyak. Jadi kita mungkin hanya bikin sekitar 4 program per tahun, dan sekarang ini kita sedang mengadakan yang namanya Girls in Tech Scholarship, di mana kita mengundang, jadi Girls in Tech dan Remote Skills actually berkolaborasi. Jadi caranya, jadi nggak perlu diatur waktunya, tapi kita kolaborasiin aja gitulah ya kan. Jadi kita bikin kegiatan yang namanya Girls in Tech Scholarship. Kita memberikan beasiswa pada 12 perempuan untuk belajar product management dan juga data analytics. Program ini disponsorin sama sponsor kita dari Education New Zealand ya untuk menjalankan ini gitu. So ya menurut aku nggak perlu susah bagi waktu, tapi kita kolaborasiin dan juga ada tim yang untuk membantu saya juga sih. Oke, kalau ini adalah NGO gitu ya, biasanya memang seperti yang Lia sampaikan mendapatkan pendanaan dari sponsor begitu ya. Nah, tapi tidak langsung di awal ketika pendirian ini langsung mendapatkan sponsor begitu ya. Nah, prosesnya itu seperti apa sampai tadi bisa mendapatkan pendanaan dari New Zealand? Ya, jadi kalau dari kita sendiri, kita showcasing dulu apa yang kita udah lakuin. Jadi program-program kita jalankan dulu dengan minimal resource. Jadi kita bisa, misalnya kayak kita mau bikin workshop, kita bisa bekerja sama dengan trainernya untuk melakukan workshop ini secara pro bono buat dari diri mereka sendiri. Jadi kita kayak mulai menunjukkan dulu apa yang bisa kita lakukan dengan yang ada gitu ya. Nah, lama-kelamaan itu akan attracting sponsor juga untuk membantu kita ya. Jadi gitu sih, jadi lebih ke kayak our own fund, minimal fund, habis itu kita tunjukin apa yang bisa kita lakuin dengan tim yang udah ada. Oke, sebelum mendirikan Girl in Tech Indonesia pada tahun 2011, benar ya? Ya. Kegiatan yang ditekuni waktu itu apakah benar-benar baru selesai studi atau seperti apa? Aku sendiri waktu itu sedang membangun my own startup at that time, jadi aku udah punya startup sendiri juga waktu itu, nulisbuku.com dan juga storyal.co. Dan pada saat building startup sendiri itulah menyadari bahwa aku ternyata temannya nggak banyak ya perempuan-perempuan yang juga starting their own company, teknologi company. Itu sih yang bikin menginspirasi untuk membuat Girls in Tech. Menjalankan kurang lebih 2 ya organisasi non-profit seperti Girls in Tech Indonesia dari 2011, kemudian yang terbaru Remote Skills Academy dengan tujuan yang mulia, tapi ini memang non-profit gitu. Dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga misalnya, itu seperti apa? Ya, of course, kalau mereka sangat mendukung ya, karena menurut saya juga benih-benih empati sama orang lain tuh datangnya juga dari orang tua gitu. So mereka sangat mendukung banget, teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya itu sangat mendukung. Jadi nggak ada masalah so far tentang itu. Oke, tantangan yang sempat dialami apa? Mungkinkah dulu sempat dalam hal mencari pendanaan begitu ya, atau ada hal lain? Mungkin bisa diceritakan, di-sharing? Ya, I guess kalau soal tantangan sebenarnya banyak ya kalau kita mau hitung-hitung gitu. Tapi ya jadi I guess first of all adalah pendanaan ya. Jadi kita memang butuh
untuk expand ya. Jadi kita udah tahu nih mungkin target users kita segini, tapi orang-orang yang mungkin di sekitar kita aja. Tapi of course kita mau mengembangkan impact kita ya, expand our impact. Jadi untuk itu kita membutuhkan pendanaan ya kan. Nah itu yang untuk attracting the fund itu adalah salah satu tantangannya. Mungkin tantangan berikutnya adalah untuk menjaga konsistensi saya dan tim juga sendiri ya. Jadi bagaimana sih untuk menularkan semangat dan passionnya seorang founder, which is saya, kemudian untuk dialirkan ke anggota tim gitu. And by the way, Remote Skills Academy saya juga jadi foundernya adalah namanya Lavinia dan dia adalah partner saya di Remote Skills Academy, right? Jadi bagaimana caranya menularkan passion itu dari saya dan Lavinia untuk ke tim-tim yang lain gitu. Itu sih sebagai tantangannya. Pandemi kan berlangsung kurang lebih 2 tahun gitu ya. Ada masa-masa di mana kita mungkin semuanya down gitu. Nah, gimana cara dari seorang Lia dan juga partner untuk menularkan semangat itu agar tetap ada nih untuk sesama tim yang lain? Ya, kalau kita sih melakukan regular coffee chats kita bilangnya ya, coffee chats atau one on one, jadi banyak ngobrol dan juga touch point-nya banyak, mungkin weekly atau monthly dengan karena banyak dari kita volunteers dan interns gitu ya. Dari situ sih yang kita banyak terus-terusan mengkomunikasikan apa yang coba kita lakukan dan juga menunjukkan impact yang dari hal yang kita udah kerjain gitu. Jadi efeknya apa sih waktu mereka gitu, investasi waktu dari mereka ke program yang sedang kita jalankan. Jadi itu terus membuat mereka bersemangat. Oke. Remote Skill Academy berdiri kan ketika momen pandemi begitu ya, karena justru dilatar belakangi oleh melihat para pekerja yang sebenarnya mempunyai skill, tapi kok nggak bisa dikembangin, makanya berdirilah Remote Skill Academy ini. Tetapi kalau Girls in Tech Indonesia, ini kan sudah berlangsung dari 2011. Ada tidak sih momen-momen di mana seorang Lia merasa bahwa, oh gila ya ternyata Girls in Tech Indonesia ini juga sangat berdampak sesuai dengan yang saya harapkan atau bahkan mungkin beyond dari itu? Iya, saya dan teman-teman punya ekspektasi yang besar dengan menjalankan Girls in Tech Indonesia, tapi kadang-kadang jadi cerita yang kecil-kecil yang dari satu orang atau 2 orang itu jauh lebih berdampak ya, karena kita bisa lihat sendiri hasilnya gitu. Nah, kayak beberapa tahun yang lalu kita kan dulu acaranya banyak yang in person ya, kayak nggak online kayak sekarang. Jadi kita bisa ketemu sama orang gitu, dan ada di satu kesempatan saya ada laki-laki yang datang ke acaranya kita. Jadi itu kan acara kita semuanya perempuan ya. Terus tapi ada laki-laki yang datang, dia bilang dia mau support aja gitu loh. Which is menurut saya itu menarik banget ya, karena sekarang laki-laki pengen support kita tuh sangat gede banget artinya buat saya. Dan juga ada ibu-ibu muda yang datang bawa anaknya dan suaminya. Jadi suaminya tuh kayak bantuin jagain anak sambil nemenin istrinya belajar gitu. Nah, I think it's a big thing for us to see that. Oke, bahwa bagaimana cita-cita memang yang besar yang dibuat ataupun apa ingin diwujudkan oleh seorang Lia ternyata didukung oleh orang-orang sekitar, bahkan bukan hanya dari wanita yang menjadi targetnya, tetapi dari keluarga orang itu juga mensupport gitu ya, yang nggak ada hubungannya harusnya ya. Betul. Oke, sebenarnya target yang sudah tercapai dan mungkin akan dikembangkan lagi dari Girls in Tech Indonesia dan Remote Skill Academy ke depan ini apa? Ya, sebenarnya along the way kalau Girls in Tech kita udah bertahun-tahun menjalankan program kita, dan kita juga udah punya lebih dari 3.000 members di komunitas kita gitu ya. Kita udah menjalankan banyak banget program, dan ke depannya kita mau keep continuing doing that, dan juga sama dengan Remote Skills Academy, sekarang kita udah punya 500 alumni, dan ke depannya untuk yang 2 ini sama sih menurut aku mirip, adalah kita pengen memberikan semakin banyak edukasi seputar future skills. Jadi future skills lebih ke kayak hal-hal yang inovatif yang sekarang lagi on the trend ya sebenarnya, lagi naik dan lagi banyak dibutuhkan. Misalnya segala edukasi tentang blockchain, for example, blockchain teknologi,
NFT, kripto dan lain-lain yang mungkin sekarang masih belum banyak di masyarakat, tapi kita pengen lebih dahulu untuk berada di situ untuk membantu teman-teman perempuan dan juga anak muda di Indonesia. Lia, ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, sama seperti kita nggak tahu bahwa pandemi akan datang. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, apalagi ini kan NGO ya, banyak faktor lah, pendanaan dan sebagainya yang tidak menentu gitu ya. Bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau dari kita sendiri, kita banyak ngobrol juga ya untuk mengetahui kondisi di lapangan seperti apa dan juga apa sih yang dibutuhkan oleh para sponsor. Jadi kebanyakan dari sponsor kita itu individual dan juga corporate, dan kita juga banyak ngobrol dengan mereka kira-kira apa yang mereka butuhkan dari perempuan dan anak-anak muda di Indonesia gitu loh. Ya kan, apakah mereka ingin rekrut anggota tim baru atau skill apa yang dibutuhkan. Jadi kita semacam pengen menjembatani itu. Jadi kita di situ sih menurut aku salah satu cara yang pengen kita lakukan agar bisa fulfilling the needs of the sponsors gitu. Oke, sejauh ini biasanya apa sih yang sponsor inginkan? Apakah kerjasama dengan lulusan-lulusan dari Girls in Tech Indonesia atau Remote Skill Academy atau bagaimana? Ya, kebanyakan dari sponsor kita tuh sama sih, mereka butuh talents ya, butuh anggota tim yang sangat mumpuni untuk menjalankan apa yang mereka perlukan di dalam perusahaannya untuk memajukan perusahaannya mereka. Dan ternyata meskipun katanya banyak yang nyari kerja atau nganggur gitu ya, tapi mereka tuh pengen mencari talent yang benar-benar recommended ya, datang dari organisasi-organisasi yang sangat terpercaya gitu loh bagi mereka, ya kan. Dan juga skill-skillnya karena baru ya, jadi kita our 4 upcoming skills itu upcoming courses itu seperti community manager for NFT, bagaimana membuat smart contract for blockchain ya. Habis itu juga product management dan data analytics, ini sesuatu yang kayak sangat jarang dan baru ya, jadi mereka tuh sangat nyari banget talent-talent yang seperti ini. So itu salah satu yang kita lakuin. Saya juga yakin ini akan sangat prospektif pemirsa ya, karena ini adalah digitalisasi yang semakin berkembang, kemudian teknologi yang kita lihat saat ini sangat pesat gitu ya. Ini akan menjadi masa depan dari Indonesia. Mungkin saat ini masih dalam tahap pembelajaran di Girls in Tech Indonesia, tetapi kedepannya beberapa tahun lagi ini akan makin booming gitu ya. Baik, dan dari Mbak Lia sendiri udah selangkah lebih maju. Oke, pernah nggak Lia sendiri pengen pengen beralih lah dari NGO ini sebagai seorang wanita gitu ya, yang mungkin agak jenuh dengan sebuah pekerjaan, gimana sih untuk bisa tetap komit gitu, tapi pernah nggak ada rasa-rasa kayak down gitu? Oh iya, pasti kan ups and down itu selalu ada ya, tapi saya tinggal di Bali by the way, jadi kalau lagi jenuh juga bisa langsung ke pantai atau kemana gitu ya, jadi lebih mudah gitu untuk menghilangkan itu. Dan juga saya di sini surround myself, jadi kayak dikelilingi oleh entrepreneur juga, orang-orang NGO juga, change makers di sini banyak ya, jadi kalau bergaul dengan mereka kita tentu saling menyemangati sih. Oke, selain itu kira-kira apa tips dari seorang Lia yang bisa membuat semangat ini menjadi kokoh, kemudian apa yang kita harapkan itu bisa tercapai? Kalau dari aku sih, untuk aku sendiri yang pertama adalah untuk selalu self-aware ya kan. Jadi paham kondisi kita sendiri gimana, kalau kita udah kecapean, terlalu sibuk atau gimana, kita evaluasi dulu nih, kita mungkin kebanyakan bikin acara yang nggak sesuai dengan visi dan misinya kita, mungkin kita bisa tinggalkan beberapa hal, mungkin kita bisa istirahat dulu gitu ya. Jadi menurut aku being self-aware itu penting. Dan juga yang kedua, to surround ourselves with people yang care about our growth ya kan, jadi dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama kita dan kemajuan kita. I think that's important. Oke, jauhi orang-orang yang toksik ya, yang cuma kayaknya membuat semangat kita malah jadi down gitu. Oke, kemudian kalau menurut Lia sendiri gitu ya,
apa sih yang harus disampaikan kepada pemirsa yang biasanya kita itu kan lebih ke, apalagi di usia muda itu lebih ke money oriented gitu. Ngapain sih saya harus ke NGO yang notabene kan non-profit gitu-gitu. Apa yang ingin disampaikan seorang Lia yang sudah lama menggeluti hal ini? Apapun yang kita harus lakukan, terutama di Indonesia, apapun yang kita lakukan kalau bisa itu berbau punya social impact gitu loh. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali masalah di Indonesia, ya kan. Jadi kita bisa start menyelesaikan masalah itu dengan our products, our innovation, and our business gitu, ya kan. Seperti let's say for example, nggak tahu bisa nyebutin merek nggak nih, misalnya kayak Gojek misalnya kan. Ya kan, Gojek, Tokopedia itu mereka kayak mereka tackle problems in society kan ya, soal ya ojek kan, kemacetan, habis itu juga bagaimana meningkatkan kepercayaan pada saat belanja di e-commerce. Nah itu mereka berdua telah memecahkan masalah itu, dan sekarang nggak ada yang bisa bilang bahwa mereka ya perusahaan kecil atau tidak berdampak ya. Jadi mereka sama-sama making money tapi juga berdampak sosial gitu. I think that's important. Oke, jadi sebenarnya NGO yang dijalankan ini bukan berarti benar-benar kita itu surrender untuk tugas yang mulia, tetapi nggak dapat profit secara material sama sekali. Ya, jadi kita non-profit, artinya non-profit adalah profitnya bukan buat kita, bukan buat saya, tapi profitnya untuk masyarakat gitu loh, ya kan. Jadi bukan berarti nggak boleh making money gitu ya. Jadi itu harus diubah sih mindset itu. Ini kan karena kita konteksnya membicarakan apa yang sedang saya lakukan di sini, tapi saya actually secara personal saya adalah kayak semacam consultant, thought leadership consultant buat technology CEO. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi memang aktivitas dari seorang Lia ini ada cukup banyak gitu ya. Ada yang memang dikhususkan untuk ya pencarian profit, kemudian khusus untuk Remote Skill Academy dan juga Girl in Tech Indonesia ini untuk ya NGO. Iya betul, untuk masyarakat ya gitu. Jadi kalau saya sendiri ya adalah hal pribadi yang saya lakukan untuk profitnya, maksudnya untuk diri sendiri gitu. Oke, jadi udah clear begitu ya pemirsa bahwa nggak melulu benar-benar hanya berkutat pada NGO, tetapi juga satu sisi ya memang kita butuh untuk mencari nafkah untuk menghidupi diri kita sendiri. Tetapi yang membuat saya salut adalah organisasi yang dilakukan ini cukup banyak dan itu bisa komit gitu. Dan tujuannya adalah mulia bagaimana membantu para wanita dan para pekerja di tanah air juga untuk bisa mengetahui bidang teknologi gitu ya. Yes, Semoga betul. kedepannya NGO dari Lia dan kawan-kawan bisa berkembang sesuai dengan harapan dan bisa memajukan para pekerja di tanah air. Sukses selalu untuk Lia, sampai berjumpa kembali. Thank you, bye. Dan pemirsa IDX Channel, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi Anda dalam berorganisasi mungkin, atau berkarir, atau sekedar kehidupan sehari-hari. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.